Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memaparkan ringkasan materi dari buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD karya dari Dr. Novan Ardi Wijayani. Presentasi ini mencakup sistem mendalam dari bab 1 hingga bab 9 yang membahas tentang konsep, karakteristik, hingga implementasi manajemen di lembaga pendidikan anak usia dini. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatia dengan NIM A1H1240038 dari kelas B. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah Manajemen Lembaga PAUD. Kita awali dengan urgensi PAUD. Secara esensial, PAUD adalah upaya pembinaan sistematis bagi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun melalui stimulasi pendidikan. Fokus utamanya adalah membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak agar mereka memiliki kesiapan mental dan akademik saat memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Di sini, PAUD berfungsi sebagai instrumen sosialisasi awal dan membentuk karakter dasar. Selanjutnya yaitu bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Dalam hal sudut pandang fisiologis, berfokus pada perkembangan otak dan pertumbuhan fisik yang mempengaruhi keterampilan motorik kasar, kayak berlari dan melompat, dan motorik halus, menulis dan menggunting. Sedangkan dalam sudut pandang psikologis mencakup 4 aspek utama. Yang pertama yaitu agama dan moral, pemahaman tentang Tuhan dan kepatuhan aturan sederhana. Yang kedua yaitu kognitif, proses mental terkait persepsi, kata, dan pengelolaan informasi. Ketiga, bahasa, alat komunikasi reseptif, menyimak dan membaca, dan ekspresif, berbicara dan menulis. Sosial emosionalnya, yaitu kemampuan berperilaku sesuai harapan sosial dan mengelola emosi diri. Selanjutnya bab 3, yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini. Terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu program pengasuhan. Dalam proses menjaga dan membimbing anak tanpa asah, asi, dan asuh untuk mewujudkan jati diri. Yang kedua itu program pembiasaan, perilaku yang diulang agar menjadi kebiasaan rutin, spontan, dan teladan. Yang ketiga yaitu program pembelajaran, pendekatan terpadu berbasis tema, kayak diri sendiri, lingkungan, dan lain-lain, yang dilaksanakan di berbagai sentra, kayak sentra persiapan, seni, dan peran. Selanjutnya bab 4, hakikat manajemen PAUD. Jadi hakikat manajemen PAUD merupakan sei dan ilmu pengelolaan sumber daya PAUD, SDM, sarana, dan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga. Unsur-unsur manajemen yaitu lembaga PAUD, sumber daya, SDM dan sarpras, aktivitas layanan, kerjasama, dan tujuan PAUD. Tujuan khususnya yaitu memastikan setiap aktivitas, perencanaan hingga evaluasi terlaksana dengan baik dan harmonis. Bab selanjutnya yaitu bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Jadi manajemen PAUD mencakup berbagai aspek operasional. Yang pertama yaitu peserta didik, di mana peserta didik pengaturan siswa dari masuk hingga lulus. Yang kedua yaitu kurikulum, pengelolaan standar pembelajaran secara sistematis. Ketiga, SDN, perencanaan, pengadaan, pembinaan, hingga kompensasi guru dan staf. Keempat, sarana dan prasarana, pengadaan dan pendayagunaan fasilitas pendukung. Kelima, keuangan, tata pembukuan dan pengelolaan dana lembaga. Dan yang keenam yaitu humas, menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan wali murid. Selanjutnya bab 6, perencanaan lembaga PAUD, analisis konteksnya, langkah awal dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan SWOT yang dihadapi lembaga, visi, misi, dan tujuan. Visinya yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai, misinya upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, serta tujuan yaitu target spesifik yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu, rencana kerja tahunan RKT, dokumen operasional yang berisi jadwal kegiatan dan alokasi anggaran selama 1 tahun ajaran. Bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Tujuannya yaitu tujuan dari pengorganisasian yaitu
menghindari tumpang tindih tugas, overlapping, dan memastikan efektivitas kerja. Pembagian tugas, job description. Yang pertama yaitu kepala PAUD, manajer, dan pemimpin tertinggi. Kedua, guru, pelaksana utama proses pembelajaran dan pengasuhan. Ketiga, staf administrasi, pengelolaan dokumen dan operasional kantor. Struktur organisasi, visualisasi hierarki yang menunjukkan jalur koordinasi dan instruksi antar personal. Bab 8. Kepemimpinan Kepala PAUD. Kepala PAUD sebagai komunikator mampu menyampaikan kebijakan lembaga kepada guru dengan jelas, menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Kedua, Kepala PAUD sebagai motivator, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan ceria, memberikan apresiasi dan dorongan agar guru terus berinovasi dalam mengajar. Ketiga, karakteristik pemimpin PAUD harus memiliki empati tinggi, sabar, dan berwawasan luas mengenai dunia anak. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 9, pengawasan oleh Kepala PAUD. Tujuannya yaitu menjamin seluruh program layanan PAUD berjalan sesuai dengan standar nasional PAUD. Jenis supervisi yang pertama yaitu supervisi akademik, memantau cara guru mengajar, menyusun RPP, dan berinteraksi dengan anak di sekolah. Yang kedua, supervisi manajerial, memantau pengelolaan administrasi, keuangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Tindak lanjut, hasil supervisi didiskusikan bersama untuk menentukan solusi atau pelatihan yang dibutuhkan guru ke depannya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.